Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel TKJ Bisa. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengenalan virtual mesin. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Halimah, asal sekolah SMK Negeri 2 Bale Endah. Nomor absen saya itu 31. Jurusan yang saya ambil adalah jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengenalan virtual mesin. Apa itu virtual mesin? Arsitektur virtual mesin, download dan install VirtualBox, download dan install VMware. Nah, virtual mesin atau VM adalah sebuah komputer buatan yang berjalan di dalam komputer lain. Bisa dibilang VM seperti komputer dalam komputer. Ia menggunakan perangkat lunak untuk meniru perangkat keras asli sehingga bisa menjalankan sistem operasi dan aplikasi seperti komputer biasa. Misalnya nih, laptop saya menggunakan Windows, tapi saya juga ingin mencoba Linux tanpa menghapus Windows. Nah, dengan virtual mesin, saya bisa menjalankan Linux dalam jendela seperti aplikasi biasa tanpa harus menginstalnya langsung di komputer. Kesimpulannya adalah, virtual mesin adalah cara yang praktis dan aman untuk menjalankan beberapa sistem operasi dalam satu komputer tanpa perlu perangkat tambahan. Lanjut ke hypervisor. Hypervisor adalah perangkat lunak yang memungkinkan satu komputer fisik menjalankan dan mengelola beberapa virtual mesin atau VM secara bersamaan. Hypervisor berfungsi sebagai jembatan antara perangkat keras fisik dan VM, membagi sumber daya seperti CPU, RAM, penyimpanan, dan jaringan agar bisa digunakan oleh masing-masing VM tanpa saling mengganggu. Nah, atau bisa dibilang juga hypervisor ini kayak manajernya ya. Jadi kayak manajer yang mengatur bagaimana agar setiap VM itu menggunakan CPU, RAM, penyimpanan tanpa saling mengganggu. Ayo lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini kita dapat lihat ada dua gambar arsitektur. Nah, yang kiri itu adalah gambar arsitektur tanpa virtual mesin, sedangkan yang kanan itu adalah gambar arsitektur dengan virtual mesin. Nah, yang kiri itu urutannya itu ada hardware, isinya itu ada storage, memori, dan lain-lain. Lalu yang keduanya itu ada OS atau operating system. Lalu yang ketiga itu ada aplikasi. Sedangkan di kanan itu atau gambar arsitektur pakai virtual machine itu sama sebenarnya, cuman bedanya itu di atas OS itu ada hypervisor atau aplikasi yang digunakan untuk virtual machine. Karena virtual machine itu menggunakan hypervisor untuk mengelola sumber dan menjalankan virtual machine tanpa gangguan. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada tipe hypervisor yang ada dua tipe hypervisor. Yang pertama itu ada bare metal arsitektur dan yang kedua itu ada hosted arsitektur. Perbedaannya, bare metal arsitektur itu terletak pada lapisan perangkat lunaknya. Di bare metal, sistem operasi langsung berjalan di atas perangkat keras tanpa lapisan tambahan seperti host OS atau virtualisasi. Artinya, bare metal memberikan akses langsung dengan penuh ke perangkat keras yang biasanya meningkatkan kinerja karena tidak ada overhead dari sistem operasi lain yang mengolah hardware. Nah, contohnya itu ada VMware XC dan Proxmox. Tapi VMware XC itu berbayar, sedangkan Proxmox itu gratis. Jadi, tapi kalau kalian kerja di kantoran, lebih baik ke VMware XC aja karena fiturnya juga jauh lebih bagus. Sedangkan dalam hosted arsitektur, host OS atau hypervisor mengelola virtualisasi dan pembagian sumber daya antara beberapa pengguna atau aplikasi. Nah, ini berarti aplikasi yang berjalan di atasnya berbagi sumber daya dengan aplikasi lainnya. Dan ada sedikit penurunan kinerja karena adanya lapisan tambahan di antara perangkat keras dan aplikasi. Nah, contohnya itu ada VMware dan VirtualBox. Tapi kalau kalian untuk mencoba, saya menyarankan untuk mendownload VirtualBox karena VirtualBox itu gratis, sedangkan VMware itu berbayar. Jadi untuk kalian yang ingin mencoba, saya sarankan untuk mendownload VirtualBox. Oke, nanti pada pembahasan selanjutnya saya akan membahas tentang download dan install VirtualBox. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, saya akan memvideokan dari awal sampai akhir. Tonton sampai akhir ya.